Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval. Di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian saya dengan judul analisis risiko finansial dan kualitas layanan sebagai faktor penentu kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan pada layanan e-wallet. Di sini saya dibimbing oleh Profesor Dr. Rumi Widyastuti SEME dan Ibu Diana Novarini MMSI. Di sini latar belakang era digital dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat telah membawa perubahan besar di berbagai bidang kehidupan manusia. Salah satunya adalah di bidang keuangan. Jadi, e-wallet ini merupakan salah satu fintech yang paling banyak digunakan yang di Indonesia dan merupakan layanan elektronik berbasis aplikasi yang menggunakan internet yang memiliki fungsi untuk menyimpan membayar alat pembayaran dari paper Hidayat 2024. Selanjutnya di sini ada prasampel saya. Berdasarkan data pada gambar di atas, dapat disimpulkan bahwa GoPay merupakan e-wallet yang paling banyak digunakan oleh responden dengan presentasi sebesar 48,1%. Jadi hal ini menunjukkan dominasi GoPay sebagai pemilihan utama masyarakat dalam bertransaksi digital. Kemungkinan integritasnya dengan layanan Gojek dan kemudahan penggunanya. Selanjutnya ini merupakan sampel saya. Alasan utama yang membuat responden tertarik menggunakan e-wallet, terutama GoPay, yaitu merupakan kemudahan dan kecepatan dalam bertransaksi dengan 55,8%, dengan alasan bahwa aspek efisiensi menjadi faktor paling dominan dalam penggunaan e-wallet. Di sini ada latar belakang penelitian, jadi layanan yang sangat baik mengarah pada retensi pelanggan serta perilaku pembelian pelanggan yang berulang. Jadi, menurut Rumalia et al., bahwa pelanggan yang setia yakni mereka yang sangat puas sekali dengan produk dan pelayanan tertentu, sehingga mempunyai antusiasme untuk memperkenalkan kepada siapapun yang mereka kenal. Terus ini finansiaris bukan hanya pada merujuk pada kerugian atau uang secara langsung, tapi juga mencakup persepsi atau kekhawatiran psikologis seseorang terhadap kemungkinan kehilangan uang. Terus yang kedua ada service quality. Service quality menjadi faktor penting dalam mempertahankan dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Kualitas layanan yang meliputi kecepatan transaksi, kemudahan pengguna aplikasi, keandalan sistem, serta tanggap cepat dari layanan pelanggan yang dikutip oleh Abdillah Makan Yahya 2024. Oke, di sini selanjutnya ada latar belakang customer satisfaction dan customer loyalty. Customer satisfaction ini merupakan yang memiliki peran signifikan dalam membentuk tingkat kepuasan pelanggan. Jadi, tingkat kepuasan pelanggan atau pengguna yang muncul akibat persepsi terhadap kemudahan transaksi dan kualitas pelayanan diterima saat penggunaan aplikasi wallet yang dikutip oleh Nazira et al. 2024. Di sini ada customer loyalty, jadi loyalitas pelanggan dapat terwujud jika kita mampu menghadirkan rasa aman secara finansial. Terus di sini mereka yang sangat puas sekali dengan produk dan pelayanan tertentu sehingga mempunyai antusiasme untuk memperkenalkan kepada siapapun yang mereka kenal yang dikutip oleh Nurmalia et al. 2024. Di sini selanjutnya ada rumusan masalah ada 5 yaitu bagaimana pengaruh finansial terhadap customer satisfaction pada pengguna layanan e-wallet Indonesia. Yang kedua, apakah customer satisfaction memediasi pengaruh finansialis pada customer loyalty pengguna layanan e-wallet? Yang ketiga adalah bagaimana service quality terhadap pengguna layanan e-wallet berpengaruh terhadap customer satisfaction. Yang keempat, apakah kepuasan pelanggan mempengaruhi customer loyalty pengguna layanan e-wallet? Yang kelima, apakah finansialis berpengaruh terhadap kepuasan pengguna layanan e-wallet? Di sini ada tujuan penelitian, yaitu yang pertama ada menganalisis pengaruh finansialis terhadap customer satisfaction layanan e-wallet. Yang kedua, menganalisis pengaruh service quality terhadap customer satisfaction layanan e-wallet. Yang ketiga, menganalisis pengaruh finansialis terhadap royalti pengguna layanan e-wallet. Yang keempat, menganalisis pengaruh service quality terhadap royalti pengguna layanan e-wallet. Yang kelima, menganalisis pengaruh customer satisfaction terhadap royalti pengguna layanan e-wallet. Di sini ada manfaat penelitian, yaitu ada dua, yaitu saya menggunakan manfaat teoritis dan praktis. Ya, yang pertama itu ada manfaat teoritis. Jadi di sini memberi wawasan lebih lanjut mengenai pengaruh finansialis dan service quality terhadap customer satisfaction dan customer loyalty. Jadi di sini kita akan menambah pemahaman teoritis mengenai bagaimana risiko keuangan dan kualitas layanan berperan dalam membentuk sikap kepuasan dan realitas pengguna dalam konteks layanan keuangan digital. Terus yang kedua itu ada manfaat praktis.
Jadi, ini merupakan menjadi referensi yang dasar bagi penelitian selanjutnya yang berfokus pada aplikasi digital, khususnya layanan e-wallet. Terus selanjutnya ada Financiaris. Menurut Rahman et al. 2023, Financiaris merujuk bagi pada potensi kerugian yang dihadapi oleh institusi keuangan akibat berbagai faktor seperti volatilitas pasar, risiko kredit, risiko operasional, dan faktor eksternal lainnya. Terus menurut Nur Khotimah et al. 2025, finansiaris menjadi sangat penting agar institusi keuangan dapat menjaga keberlangsungan usahanya dan meminimalisir potensi kerugian yang lebih besar di masa mendatang. Jadi ada tiga dimensi finansiaris, yaitu yang pertama mis misallocation of money, yang kedua unwise investment, yang ketiga mismatch of benefit of treatment. Terus selanjutnya ada service quality. Menurut Abdillah Markanahi 2024 mengungkapkan bahwa kualitas layanan berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan pelanggan yang kemudian mempengaruhi loyalitas pengguna e-wallet secara langsung maupun tidak langsung. Terus service quality mencakup kemampuan untuk memahami, mengevaluasi, dan menggunakan layanan keuangan digital secara efektif dan aman. Menurut Sudirjo et al. 2024. Di sini ada 5 dimensi service quality menurut Sugiarto et al. 2022. Yang pertama itu ada technical, yang kedua reliability, yang ketiga responsiveness, yang keempat ada assurance, yang kelima ada empathy. Selanjutnya ada customer satisfaction. Menurut Nazer et al. 2024, customer satisfaction merupakan tingkat kepuasan pengguna yang muncul akibat persepsi terhadap kemudahan transaksi dan kualitas pelayanan yang diterima saat menggunakan aplikasi wallet. Terus menurut Marliana et al. 2024, customer satisfaction merupakan hasil evaluasi pengguna atas pengalaman pengguna layanan digital yang memenuhi harapan dan kebutuhan mereka. Di sini ada 4 dimensi customer satisfaction menurut Sundari 2022. Yang pertama ada produk quality, yang kedua ada price, yang ketiga ada service quality, yang keempat ada cost and convenience. Terus ada customer loyalty. Menurut Manopo et al. 2024, customer loyalty diartikan sebagai tingkat komitmen dan keterikatan konsumen terhadap suatu merek atau layanan yang tercermin dari perilaku berulang dan rekomendasi kepada orang lain. Terus pelanggan yang merasa puas dan cenderung melakukan transaksi berulang dan merekomendasikan layanan kepada orang lain menurut Asiken et al. 2023. Di sini ada 3 dimensi customer loyalty menurut Rahel et al. 2022, yaitu ada repeat purchase, yang kedua ada retention, yang ketiga ada referrals. Di sini ada merupakan hipotesis penelitian saya. Yang pertama ada finansiaris berpengaruh negatif terhadap customer satisfaction, yang kedua service quality berpengaruh positif terhadap customer satisfaction, yang ketiga customer satisfaction berpengaruh positif terhadap customer loyalty, yang keempat finansiaris berpengaruh negatif terhadap customer loyalty, yang kelima customer quality berpengaruh positif terhadap customer loyalty. Waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian ini dimulai pada bulan Maret 2025 sampai selesai. Tempat penelitian ini dilaksanakan di DKI Jakarta yang merupakan pusat pemerintahan ekonomi dan teknologi digital. Desain penelitian saya yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian deskriptif dan explanatory. Pengumpulan ini menggunakan kuesioner menggunakan skala Likert 1-5 dan menangkap tingkat persediaan responden terhadap berbagai pernyataan. Populasi dan sampel. Populasi ini mencakup generasi milenial dan Gen Z yang menggunakan aplikasi wallet di Jakarta. Sampel saya menggunakan 289 responden dengan kriteria penggunaan wallet berdomisili di DKI Jakarta dan berusia antara 17 hingga 42 tahun. Itu ada instrumen penelitian. Yang pertama itu ada variable financiaris, yaitu ada 3 dimensi, miscalculation of money, unwise investment, dan mismatch of benefit of treatment. Di sini ada indikator adaptasinya. Yang pertama itu saya ingin memastikan bahwa dana yang saya investasikan melalui layanan e-wallet tidak dialokasikan secara salah atau tidak tepat sasaran. Yang kedua, saya menyadari bahwa mengambil risiko finansial melalui fitur investasi e-wallet tanpa analisis yang matang dapat menyebabkan kerugian. Yang ketiga, saya sadar bahwa terkadang manfaat yang diperoleh dari investasi e-wallet tidak sebanding dengan risiko kehilangan modal. Selanjutnya ada variabel service quality, itu ada 5 indikator adaptasinya. Itu di dimensi tangibles, kita ada perangkat dan teknologi yang digunakan dalam layanan selalu dalam kondisi baik dan up to date.
Terus dimensi reliability, indikator realisasinya itu transaksi selalu selesai tepat waktu dan sesuai janji sehingga saya merasa nyaman melakukan pembelian berulang. Terus ada responsiveness, di indikator adaptasinya itu pelayanan yang sigap dan tanggap terhadap kebutuhan saya membuat saya merekomendasikan layanan ini ke keluarga dan teman. Assurance, saya merasa aman dan percaya dengan keamanan layanan yang diberikan sehingga merasa nyaman bertransaksi. Terus dimensi empati, layanan yang penuh perhatian dan pengertian membuat saya merasa dihargai sebagai pelanggan. di, di sini ada variable satisfaction, yaitu mempunyai 4 dimensi. Yang pertama itu product quality, dengan indikatornya saya merasa puas dengan keamanan dan kenyamanan yang diberikan oleh e-wallet ini, sehingga saya merasa bahagia menggunakannya. Terus yang kedua ada price, saya sering menggunakan transaksi ulang karena harga ditawarkan oleh e-wallet terjangkau. Yang ketiga ada service quality, nah, indikatornya itu setiap transaksi interaksi dengan layanan pelanggan selalu berjalan lancar dan memuaskan. Yang keempat itu ada cost and conversion. Saya merasa puas karena transaksi melalui e-wallet berjalan cepat dan tepat waktu. Di sini ada instrumen customer loyalty dengan 3 dimensi. Yang pertama dari purchase, yaitu indikatornya apakah Anda cenderung memilih e-wallet kembali dibandingkan layanan serupa lainnya. Yang kedua dari retention, saya merasa nyaman dan yakin untuk terus menggunakan e-wallet dalam jangka panjang. Yang ketiga dari referral, saya sering membagikan pengalaman positif tentang e-wallet kepada orang lain karena saya menyadari. Terus ini ada teknik pengumpulan data. Teknik saya menggunakan pengumpulan data metode survei yang disertakan secara online. Penelitian ini menggunakan kuesioner, yaitu untuk financial risk, service quality, customer satisfaction, dan customer loyalty untuk menggunakan aplikasi wallet. Terus teknik analisis data yang saya pakai yaitu saya menggunakan perangkat lunak PLSM sebagai alat utama untuk mengolah dan menganalisis data, yaitu yang berbasis varians. Terus ada profil responden saya. Yang pertama itu jadi jenis kelamin dengan frekuensi 158 dengan presentasi 64,20%, laki-laki 88 dengan presentasi 35,80%, dengan total yaitu 246 uh, responden. Terus domisili yang paling banyak itu ada di DKI Jakarta sebanyak 239 dengan presentasi 97%, dan domisili di luar Jakarta dengan 7 responden dengan presentasi 3%. Terus usianya itu kurang dari 17 tahun ada 4, dan usia selanjutnya ada 17 hingga 20 tahun dengan frekuensi 56 responden. Di usia 21 hingga 24 tahun dengan frekuensi 94. Di usia 25 hingga 28 tahun dengan frekuensi 78. Dan di usia lainnya itu dengan frekuensi 14. Di status pekerjaan yaitu ada pelajar mahasiswa dengan frekuensi 79. Terus pekerjaan pegawai negeri ada di 36 responden, pegawai swasta ada di 87 responden, wira swasta ada di 35 responden, dan belum bekerja ada di 9 responden. Di sini merupakan common method bias atau CMB. Jadi CMB menurut pendekatan fully culinary dari Koch dan Line 2012, hanya satu indikator yakni CL4 yang memiliki nilai FIF sebesar 3,39, sedikit melebihi ambang batas wajar, karena indikator lainnya tetap berada dalam rentang yang wajar di antara 1,746 hingga 3,214. Secara teknis, keberadaan salah satu nilai FIF yang melebihi 3,3 dapat mengidentifikasi potensi awal adanya bias metode umum atau common method bias. Namun demikian, keberadaan satu atau dua indikator dengan FIF tinggi tidak serta-merta membuktikan adanya CMB yang signifikan. Apalagi jika sebagian besar indikator lainnya menunjukkan nilai yang stabil dan berada dalam batas aman. Terus di sini ada uji overloading. Jadi uji overloading itu kurang dari 0,70. Lebih dari 0,70 mencerminkan bahwa masing-masing indikator memiliki kontribusi yang kuat terhadap konstruk yang diukur dalam mencerminkan validitas konvergennya. Terus di sini ada nilai FR4 itu dengan nilai tertinggi di 0,899, sedangkan nilai terendahnya ada di CL1 sebesar 0,766.
Terus selanjutnya ada average Efficiency Essence atau F. Nilai F yang baik adalah di lebih dari 0,50 yang menunjukkan bahwa konstruk mampu menjelaskan lebih dari 50% variasi indikator-indikatornya. Terus adapun nilai F yang tertinggi yaitu ada differential risk dengan nilai 0,753 dan diikuti oleh service quality di 0,737. Sementara nilai F yang terendah itu ada di customer satisfaction sebesar 0,695 dan customer loyalty sebesar 0,697. Yang keduanya tetap berada di atas batas minimum yang disarankan. Terus selanjutnya ada di cross loading. Di indikator CL4 memiliki loading tertinggi sebesar 0,887 terhadap customer loyalty. Jauh lebih tinggi dibandingkan loading yang terhadap konsep lainnya. Seperti di customer satisfaction yaitu ada di 0,547, financial risk ada di 0,384, dan service quality ada di 0,435. Hal ini serupa dengan terlihat pada indikator FR4-nya, yaitu sebesar di 0,899 terhadap konsep financial risk lebih tinggi dibandingkan loading terhadap konstruk lainnya. Terus ada di uji HTMT, validitas diskriminal dianggap terpenuhi jika nilai HTMT di bawah 0,5 untuk model yang sangat ketat atau di bawah 0,90 untuk model yang lebih longgar. Jadi di sini ada HTMT tertinggi yaitu di customer loyalty dan customer satisfaction sebesar di 0,690. Sementara nilai terendahnya berada di hubungan antara financial risk dan service quality sebesar di 0,077. Jadi validitas diskriminal dianggap terpenuhi apabila nilai HTMT kurang dari 0,90. Terus selanjutnya ada Fornell-Laker Creation. Jadi seluruh konstruk dalam model penelitian telah memenuhi kriteria validitas diskriminanan menurut metode Fornell-Laker Creation. Jadi nilai akar kuadrat F untuk konstruk customer loyalty ada di 0,835, lebih besar dari korelasinya dengan customer satisfaction di 0,616 dan financial risk di 0,418 dan service quality di 0,45. Terus hal serupa ada di konstruk lainnya. Misalnya di akar kuadrat F sebesar 0,83 lebih tinggi dibandingkan korelasinya di konstruk lainnya seperti di customer loyalty di 0,616, financial risk di 0,403 dan service quality di 0,448. Terus ada Krombach Alpha. Jadi Krombach Alpha ini baik berada di atas di 0,70. Ya, di sini ada seluruh variabel ini memiliki nilai Krombach alpha di atas 0,88 yaitu financial risk 0,918, service quality 0,881, customer satisfaction 0,890 dan customer loyalty di 0,890. Terus ada composite reliability, jadi nilai composite itu lebih baik di atas 0,70 atau di antara 0,70 hingga 0,90 jika reliabilitasnya menandai hingga baik, sedangkan nilai di atas 0,90 menunjukkan reliabilitasnya sangat tinggi. Jadi di sini ada cons- cons- composite reliability RHA, yaitu di financiaris itu ada di 0,930 dan RHC-nya itu ada di 0,938. Sedangkan yang paling besar yaitu dan paling kecil itu di service quality di 0,887 dan 0,918. Terus selanjutnya ada R square, nilai R square sebesar 0,75 dikategorikan sebagai kuat dan 0,50 sebagai sedang dan 0,5 sebagai lemah. Ketahui bahwa R kuadrat untuk variabel customer satisfaction sebesar 0,36 yang termasuk dalam kategori moderate, sedangkan R2-nya untuk variabel customer loyalty sebesar 0,493 yang dikatakan sebagai substantial. Selanjutnya ada F square. F square itu di sebesar 0,02 dianggap kecil dan 0,15 dianggap sedang, sedangkan 0,35 dianggap besar. Nilai tertinggi
customer satisfaction yaitu sebesar di 0,315 dan finansiaris terhadap customer satisfaction sebesar 0,254. Yang keduanya masuk dalam kategori sedang. Hubungan customer satisfaction terhadap customer loyalty juga memiliki dinilai 0,6 di 0,164 yang termasuk kategori sedang. Selanjutnya ada Q-square, ini merupakan rumus Q-square-nya berdasarkan hasil uji Q-square yang ditampilkan pada tabel 4,21. Diperoleh nilai Q-nya itu di 0,78. Nilai tersebut memiliki berada jauh di atas 0 yang berarti bahwa model memiliki kemampuan prediktif yang sangat kuat terhadap unsur-unsur endogen dalam penelitian ini yaitu di customer satisfaction dan customer loyalty. Selanjutnya itu ada di model fit. Jadi model fit ini dievaluasi seperti standardized rate atau mean square residual atau SRMR. Yang dimana nilai SRMR sebesar 0,054 berada di bawah batas maksimum 0,08 yang menandakan bahwa selisih residual antara data observasi dan model sangat kecil. Sedangkan nilai empiris di DULS di satu model yaitu di 0,557 dan di estimate model ada di 0,57. Dan di DG-nya itu dengan nilai 0,254. Yang keduanya relatif rendah juga menunjukkan bahwa model memiliki kesesuaian struktural yang memadai. Terus selanjutnya dinilai NFI sebesar 0,85 mendekati angka 1 yang menunjukkan bahwa model memiliki kecocokan struktur yang kuat. Semakin mendekati angka 1 semakin baik model dalam mempresentasikan data dan nilai di atas 0,80 sudah dianggap baik. Terus merupakan nih uji hipotesis hubungan antar variabel menunjukkan hasil yang signifikan secara statistik dengan nilai p-value-nya sama dengan 0,000 kurang dari 0,05 dan T statistiknya itu lebih dari kurang dari 1,96 yang artinya semua hipotesis diterima. Yaitu yang pertama itu di H1-nya itu finansiaris berpengaruh langsung terhadap customer satisfaction yang menunjukkan nilai koefisiennya sebesar 0,43, T statiknya di 8,36 dan P-value-nya di 0,00. Berarti H1 ini diterima. Kemudian di H2 dengan nilai koefisien 0,448, T statiknya di 9,090 dengan P-value-nya 0,00. Berarti H2-nya diterima. Di H3-nya dengan nilai koefisien sebesar 0,361 dengan T statiknya 5,607 dan P-value-nya 0,0000, maka dari itu H3-nya diterima. Di H4 yaitu hasil analisis dengan nilai koefisien sebesar 0,4118 dengan T statistiknya di 8,062 dengan P-value-nya di 0,0000. Dengan ini H4-nya diterima. Di H5-nya dengan koefisien sebesar 0,485 dengan T statistiknya di 0,643 dengan P-value-nya di 0,000 menunjukkan bahwa H5-nya diterima. Di H6 dengan koefisien jalur mediasi sebesar 0,145, T statistiknya di 4,402 dengan p-value 0,000 menunjukkan bahwa H6-nya diterima. Di H7-nya dengan koefisien sebesar 0,162, T statistiknya di 4,498 dengan p-value-nya di 0,000 menunjukkan bahwa customer satisfaction juga secara signifikan memediasi hubungan antara service quality dan customer loyalty, maka H7-nya diterima. Ini merupakan kesimpulan finansiaris berpengaruh positif dan signifikan terhadap customer satisfaction yang dimana semakin risiko finansial yang dirasakan pelanggan baik berupa kerugian biaya terduga maupun ketidakpastian transaksi, maka semakin tinggi juga kepuasan mereka terhadap layanan yang digunakan. Yang kedua itu service quality juga berpengaruh positif, yang dimana customer satisfaction kualitas layanan yang tinggi ditandai dengan keandalan, kecepatan respon, dan kenyamanan mendorong pelanggan merasa lebih dihargai dan puas terhadap pelayanan yang diterima. Yang ketiga, customer satisfaction terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap customer loyalty, yang dimana menunjukkan perilaku loyal seperti pengguna layanan secara berulang, merekomendasikannya, dan memiliki komitmen jangka panjang terhadap penyedia layanan. Terus yang keempat, finansial berpengaruh langsung terhadap customer loyalty, yang dimana
pelanggan merasa risiko finansialnya terkelola dengan baik akan lebih cenderung setia terhadap layanan yang digunakan. Terus yang kelima, service quality yang dimana mempengaruhi customer loyalty, yang dimana menciptakan kepuasan, tapi juga membangun hubungan emosional dan kepercayaan yang memperkuat loyalitas. Dan yang keenam, customer loyalty satisfaction terbukti memediasi hubungan antara finansiaris dan customer loyalty. Dengan kata lain, menegaskan pentingnya strategi pengurangan risiko sebagai pendekatan tidak langsung untuk membentuk loyalitas pelanggan. Terus yang ketujuh, customer satisfaction juga memediasi hubungan antara service quality dan customer loyalty. Jadi kualitas layanan yang baik akan meningkatkan kepuasan yang kemudian berdampak pada loyalitas pelanggan. Terima kasih, Wi. Itu merupakan hasil penelitian saya. Uh, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.